What you know about rolling down in the deep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 4 atas nama Ani Astuti sedikit ingin menjelaskan tentang pembelajaran pedagogi. Apa itu pedagogi? Yaitu suatu ilmu atau seni yang menjadi seorang guru dapat merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Istilah pedagogik di sini berasal dari bahasa Belanda pedagogic dan bahasa Inggris pedagogi, berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu paidos yang berarti anak dan agogos yang berarti mengantar atau membimbing serta memimpin. Dari dua kata tersebut terbentuklah beberapa istilah yang masing-masing memiliki arti tertentu. Istilah-istilah yang dimaksud yakni pedagogos menjadi pedagog atau pedagogue. Yang kedua yaitu pedagogi dan menjadi pedagogi. Yang terakhir yaitu pedagogik menjadi pedagogi. Dalam ucapan Sadullah dalam bukunya, dia menyimpulkan pedagogik yaitu sebuah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tertentu agar ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan apa itu pedagogi, yaitu suatu ilmu atau seni yang mendidik dan mempelajari tentang ilmu anak untuk membimbing dan mendidik anak, atau ilmu dan seni mengajar supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiati. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan memaparkan sedikit tentang submateri dalam pembelajaran pedagogi, yakni prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, banyak pendapat tentang prinsip-prinsip pembelajaran berbasis pedagogi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Dalam teori konstitutifik disebutkan ada 7. Yang pertama adalah prinsip motivasi dan perhatian. Artinya, guru harus menggunakan metode yang variatif, yang inovatif, dan memilih bahan ajar yang diminati oleh siswa. Bagi siswa dituntut memiliki perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah kepada tercapainya tujuan belajar. Yang kedua adalah prinsip keaktifan. Bagi guru harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua murid untuk melakukan eksperimen. Siswa pun dituntut dapat memproses dan mengolah hasil belajar secara maksimal, efektif, dan aktif. Yang ketiga adalah prinsip berpengalaman dan keterlibatan. Dalam hal ini, guru harus melibatkan siswa dalam mencari, mengolah, menyimpulkan berbagai informasi tentang pembelajaran. Bagi siswa dituntut bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru secara mandiri berdasarkan informasi yang telah diolah. Yang keempat adalah prinsip pengulangan. Guru menyiapkan dan merancang pembelajaran yang harus diulang kembali oleh siswa sehingga siswa bisa memahami dengan betul materi yang sebelumnya. Yang kelima adalah prinsip tantangan. Bagi guru,
guru memberikan problem solving atau pemecahan permasalahan kepada siswa sesuai dengan tingkat intelektual siswa. Siswa dituntut bisa menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan oleh guru secara aktif. Yang keenam adalah prinsip penguatan dan balikan. Artinya, guru memberi jawaban yang benar dan memberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Siswa pun dituntut mencocokkan jawaban dan memberi jawaban sesuai dengan pertanyaan yang telah disampaikan oleh guru. Yang terakhir adalah prinsip perbedaan individual. Bagi guru, guru harus menghargai perbedaan dan lebih mengenal perbedaan individu masing-masing siswa. Siswa belajar sesuai kemampuan, percaya diri, kemudian bisa menghargai pendapat teman yang berbeda dengan dirinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, nomor absen 4. Saya dari kelompok 4 selaku pemateri ketiga yang akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri kedua tadi. Saya pada kali ini akan menjelaskan tentang indikator kompetensi pedagogik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 28 Ayat 3, kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan dengan indikator antara lain: A. Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan. Jadi pendidiknya harus memiliki latar belakang keilmuan, sehingga ketika sudah memiliki latar belakang keilmuan, memiliki keahlian secara akademik dan intelektual, sehingga mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Terus yang B, merujuk pada sistem pengelolaan pembelajaran yang berbasis subjek pemata pembelajaran. Guru seharusnya memiliki kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan subjek yang dibina. Terus yang nomor 2, kemampuan dalam memahami peserta didik dengan indikator antara lain: memahami karakteristik perkembangan peserta didik seperti memahami tingkat kognitif peserta didik sesuai dengan usianya. Yang nomor B, memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta didik seperti mengenali tipe-tipe kepribadian peserta didik dan mengenali tahapan-tahapan perkembangan kepribadian peserta didik. Jadi seorang pendidik harus mampu memahami karakter dari seseorang atau peserta didiknya, peserta yang dididiknya. Seperti guru pendidik dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya, ataupun guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhiran dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Hidayat. Saya akan melanjut dari pembahasan pemateri yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran dengan indikator antara lain: A. Memahami landasan pendidikan. B. Menerapkan teori belajar dan pembelajaran. Kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis dengan indikator antara lain: A. Mampu membuka pelajaran seperti menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan memotivasi siswa dan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi prasyarat. Kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran dengan indikator
antara lain A. Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru menggunakan teknologi sebagai media, menyediakan bahan belajar, dan mengadministrasi dengan menggunakan teknologi informasi, membiasakan anak berinteraksi dengan menggunakan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya sebagai pemateri kelima akan memaparkan submateri pedagogi, kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar dengan indikator antara lain A. Mampu merancang dan melaksanakan penilaian seperti memahami prinsip-prinsip penilaian, mampu menyusun macam-macam instrumen evaluasi pembelajaran, mampu melaksanakan evaluasi. B. Mampu menganalisis hasil penilaian seperti mampu mengklasifikasikan hasil penilaian dan menyimpulkan hasil penilaian secara jelas. Kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya dengan indikator antara lain A. Memfasilitasi peserta didik untuk membangunkan potensi akademik seperti menyalurkan potensi akademik peserta didik sesuai dengan kemampuannya, mampu mengarahkan dan mengembangkan potensi akademik peserta didik. B. Mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi non-akademik seperti menyalurkan potensi non-akademik peserta didik sesuai dengan kemampuannya, mampu mengarahkan dan mengembangkan potensi non-akademik peserta didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abror, nomor absen 12. Saya akan menjelaskan fungsi pembelajaran pedagogi. Adapun fungsi pembelajaran pedagogi adalah sebagai berikut. 1. Untuk memahami fenomena pendidikan, situasi pendidikan secara sistematis. 2. Memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pendidik. 3. Menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktek mendidik anak, yaitu kesalahan konseptual, teknis, dan kekeliruan yang bersumber dari kepribadian pendidik. Yang terakhir yaitu nomor 4, mengenal diri sendiri dan melakukan koreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.